Wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Di sini tentang presentasi tentang budaya positif. Sebelumnya minta maaf kalau penyampaian ulun ini ada kesalahan, kekurangan. Nanti kita saling sharing dan saling memberi masukan. Kalau ada salah tolong dikoreksi dan kayak apa yang bagusnya demi kemajuan sekolah kita ini. Jadi yang pertama ulun mempresentasikan dulu tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, apa itu budaya positif? Ini kita ulun sebelumnya belajar di guru penggerak. Jadi ulun harus sampaikan ini kepada teman sejawat, yaitu budaya positif ini adalah membangun budaya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak Ibu pasti tahu sudah seperti apa tuh Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, wayah ini kita ini diharuskan pendidikannya harus berpihak pada murid. Nah, sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai infrastruktur yang disepakati sehingga terciptanya budaya positif yang berpihak pada murid. Apa aja budaya positif itu? Salah satunya yaitu disiplin. Nah, disiplin seperti apa? Nah, salah satunya disiplin. Nah, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri dulu. Yang kita terapkan pasti untuk kita sendiri dulu disiplin. Kalau kita belum disiplin misalnya, bagaimana kita menerapkan kepada siswa kita? Nah, jadi disiplin yang dimaksud menakuti guru nih. Harus hadir jam 8 tepat waktu. Karena kepala sekolahnya nih memiliki pemuh yang tinggi, pasti kita nih memiliki disiplin bukan dari internal kita, dari eksternal, dari luar pengaruh tadi. Nah, itu Bang. Dari itu memiliki disiplin dari berarti mereka bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka didik lagi. Sebagai pendidik, tujuan kita apa? Nah, tujuan kita pasti menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik tadi. Ekstrinsik tadi sudah tahu dari luar. Misalnya kita sebagai wali kelas menaruhkan disiplin kepada siswa kita. Misalnya si A, misalnya nih kita ancaman berarti dari luar nih, ya Allah, bukan dari kesadaran diri siswa tersebut. Nah, itulah dari ek dan intrinsik tadi. Yang dibagikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pasti adalah salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang ini profil pelajar Pancasila ya. Seperti apa profil pelajar Pancasila? Nah, ini Bapak Ibu, ini profil pelajar Pancasila. Salah satunya profil pelajar Pancasila ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai dengan visi kita adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua mandiri. Nah, ini mandiri. Mandiri ini salah satunya seperti apa mandiri untuk siswa kita? Misalnya ini mandiri ini dia sudah tidak lagi dampingi dengan orang tuanya ke sekolah. Biasanya kan kita tunggu waktu TK. Nah, sekarang dia sudah diantar, sudah masuk sendiri. Mandirinya mengerjakan tugas mandiri. Nah, habis itu bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, bergotong royong itu berarti kerjasamanya siswa-siswa kita nih saling membantu. Misalnya di dalam kelas ada daftar menyapu apa segala macam.
Kreatif ini seperti apa? Kreatif ini. Nah, kreatif ini berarti dia mampu mengembangkan potensi dirinya. Itu yang kreatif maksudnya. Tadi kita membahas tentang pelajar Pancasila. Berarti ini mengimani dan mengamalkan nilai ajaran agama atau kepercayaannya. Nah, hal ini diwujudkan dalam akhlak yang baik pada diri sendiri, sesama manusia, alam, negara Indonesia. Yang kedua, pelajar Pancasila ini mengenal dan mencintai budaya dan negaranya, nasionalisme, menghargai budaya lain, serta mampu berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya. Mereka juga melakukan refleksi terhadap pengalaman kebinekaannya sehingga dapat menyelaraskan perbedaan budaya untuk mewujudkan masyarakat inklusif, adil, dan berkelanjutan. Nah, pelajar Pancasila ini apalagi nih, memiliki pemahaman terhadap diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri untuk mencapai tujuan yang meningkatkan kualitas hidupnya. Pelajar Pancasila melakukan kolaborasi ini berartinya bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, itu. Yang kelima, pelajar Pancasila yang bernalar kritis, menganalisa dan mengevaluasi semua informasi maupun gagasan yang diperoleh dengan baik. Mereka juga mampu mengevaluasi dan merefleksi penalaran dan pemikirannya sendiri. Yang keenam, pelajar Pancasila yang kreatif seperti apa? Dia adalah pelajar yang bisa menghasilkan gagasan karya dan tindakan yang orisinal. Mereka juga memiliki keleluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahannya. Nah, berarti bisa menyelesaikan permasalahannya dan memberikan solusi. Nah, selanjutnya ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada 6 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Itu yang pertama, bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Kedua, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti apa? Kebutuhan bertahan hidup itu berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya di anak-anak SD ini mungkin kurang kasih sayang. Mungkin kita sudah bisa menilai anak ini terkadang manja, minta diperhatikan. Mungkin dia di rumah kurang kasih sayang. Kita bisa melihat itu dari segi mereka berinteraksi kepada kita. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, seorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar dan diakui. Ini seperti pengakuan, model dia harus dapat pujian lah ibaratnya untuk siswa. Tapi kita jangan terlalu juga memuji kepada siswa tersebut. Nanti ada kecenderungan kesenjangan lah, misalnya ada kehirian dari teman-teman yang lain lah. Itulah tadi kebutuhannya, minta kemampuan, minta pengakuan lah atas jerih payahnya. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Nah, kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan mengeksplorasinya. Yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk merasa senang sehingga berupaya untuk mencari kesenangan. Nah, di sini juga ada tentang perilaku manusia. Kita pasti seorang guru pasti tahu menilai siswa kita itu seperti apa perilakunya. Yang pertama ini menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Berarti ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, berarti perilaku manusia itu ada 3 menurut si Gosen tadi nih. Misalnya kita
seorang guru nih misalnya, mudah-mudahan ini tidak ada di dalam diri kita. Misalnya kita sudah tahu masuk jam 8 ini, jadi jam 8 kita harus masuk jam 8. Dalam diri kita ini harus tepat waktu kah? Karena alasan apa? Takut dengan kepala sekolah, takut dengan peraturan-peraturan sekolah, atau memang dari kesadaran diri kita memang, oh ini masuk jam 8, oh silakan kita datang ke sekolah masuk jam 8, ya Allah. Ini ada menurut dosen D3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama tentang hukuman tadi. Kalau kita takut dengan kepala sekolah, kita nanti akan diberi nilai apa atau dimarahi oleh kepala sekolah. Ini contoh dulu. Ini waktu pengalaman saya nih, mari cerita sedikit. Dulu waktu 2008 kita mempunyai kepala sekolah, memang beliau ini memang disiplin luar biasa. Disiplinnya memang luar biasa, memang orang pintar. Memang orang pintar. Kalau ini salah satu guru ini memang terlambat, nanti sejak istirahat dipanggil, pasti dipanggil beliau. Kalau saya apa adanya. Kalau saya memang terlambat, tidak usah takut memang. Itulah saya memang kalau diberi ancaman pasti menyimpang lah. Itu pengalaman. Memang kepala sekolahnya memang disiplin. Kalau yang terlambat, guru selalu terlambat dipanggil kantor. Kalau kita hadir hari ini besok dipanggil. Nah itu kita, oh guru ini takut datang jam 8 karena oleh ancaman. Jadi takut atas hukuman. Berarti ya Allah, mudah-mudahan kita ini sadar diri aja gitu. Kalau kita sadar memang jam 8, oh jam 8 masuk ya. Tapi kita tidak tahu tentang situasi. Kalau memang ada hal-hal yang tidak mungkin, pasti kita terlambat dulu. Banyak pekerjaan kita itu pasti ada. Yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah misalnya juga kita, misalnya lagi, oh di hadapan kepala sekolah ingin dipuji, oh dirinya kepala sekolah, misalnya kita kerja bakti, oh pengajinya oleh kepala sekolah cepat, rajin banget, minta penghargaan, itu berarti ya lah. Sama dengan siswa, ini siswa nih, misalnya ini juga nih, melihat ada gurunya dibawain cepatnya sampai nilai tinggi, ya mendapat penghargaan. Itulah perilaku manusia. Nah di sini orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kan dia minta penghargaan dari orang lain. Itu. Yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang ketiga ini yang bagus dari dasar kesadaran diri mereka sendiri, bukan tanpa ada hukuman atau minta penghargaan. Ya Allah, sama dengan siswa kita ya, kita pasti tahu seperti itu. Nah dengan yang perilaku yang ketiga ini yang menurut saya yang lebih bagus. Menurut Bapak Ibu pasti nomor 3 ini ya lah. Iya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ini. Dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, bukan eksternal ini sudah tahu, dari luar. Nah, pertanyaan untuk Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Nah, mengapa Anda tetap memilih melakukannya, padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial. Nah, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah mengalami hal itu, mungkin terbayang. Kita cerita sedikit lagi ini. Dari pengalaman dulu. Pertama dulu kita berpihak pada siswa. Dulu pernah memiliki kelas sekolah yang memang disiplin. Waktu itu Bapak Ibu, siswa saya berprestasi dalam bidang badminton kelas 3 SMP. Habis itu dia harus
mewakili Kabupaten Balangan untuk melanjutkan pertandingan ke provinsi. Berhubungan dengan dekatnya dengan ujian sekolah, kepala sekolah ini dengan alasan tidak mengizinkan. Nah, karena saya berolahraga, sedangkan siswanya mendengar tidak ada berizin, dia merasa kecewa. Hari itu takut untuk berbicara, ulun hendak umpat baik, ada nih wajahnya pucat, sudah tahu seperti itu. Kepala sekolahnya tidak memberikan rekomendasi untuk ikut. Jadi saya sebagai guru olahraga ini salah satu menyimpang bang. Tindakan ini saya akui memang salah ya waktu itu. Tapi saya harus menjuangkan siswa itu tersebut harus ikut karena beliau adalah atlet. Nah, jadi saya rekomendasi kepala sekolah saya palsukan tanda tangannya, kesehatan saya palsukan, akhirnya saya kumpul ke Dispora. Berangkatlah siswa tersebut, tapi akhirnya dengan kejadian seperti itu sepandai-pandai itu meloncat pasti ketahuan. Nah, di situ kepala sekolah yang melihat, wah dia masuk datang ke sekolah bawa buku, mau banget panitia nih ya, kau ada apa ya? Ada apa pak ya? Boleh kena tahu nih, orang bongol. Ini ya tanda tanganku dipalsukan segala macam. Oh dulu ini kada jadi balas dua baik, ini siswa juga ini. Nah itulah pengalaman ulun. Kenapa saya palsukan? Karena alasan tadi, sini kadang memberikan rekomendasi, melarang tapi kadang wani memberikan pengarahan kepada siswa dan orang tuanya. Guru olahraganya aja yang memberikan rekomendasi, tetapi itulah rekomendasinya untuk sekolah. Jadi dengan cara yang demikian tadi saya melakukannya. Yang penting kepala siswa tersebut langsung aja berangkat. Yang penting saya ini memberikan motivasi kepada siswa untuk tetap berangkat ke provinsi. Nah, walaupun tindakan-tindakan yang seperti itu tetap salah, memalsukan, dan akhirnya resikonya apa? Nah di sini kan kita mempunyai resiko tadi, kerugiannya apa? Akhirnya dipanggil ke dinas dengan mediasi pengawas segala macam. Pak Kapit, kata pengawas, kamu mau kemana aja? Ini kayaknya seperti ini, kamu tidak bisa lagi sejalan dengan kepala sekolah. Serahkan aja baik, kemana kah? Tak lainnya dengan itu dipindah ke tebing tinggi. Kepala sekolahnya masuk ke dinas. Jadi kabit waktu itu bang sekolahnya, tapi saya langsung ke tebing tinggi. Tidak apa-apa, yang penting hati senang sudah. Mengupayakan siswa tersebut tetap bertanding. Itulah pengalaman pertama saya, walaupun itu kerugian bagi saya. Ibaratnya waktu itu di luar beredar, kenapa Pak Rinja waktu itu dipindah karena menggelapkan dana bos. Nah waktu itu yang beredar di luar seperti itu, karena waktu itu satu aja tidak tanda tangan masalah sertifikasi, semuanya tidak cair waktu itu, waktu 2014 kayak itu 15, nah itulah dulu kan harus sama, tidak semua valid, ada cair satu aja, belum ditunggu dulu. Nah itu berita waktu itu Pak Rinja menggelapkan dana sekolah ya. Itu kan bagi kita kan sakit hati nih, kerugian ya, tapi bagi ulun menunjukkan prestasi siswa sudah luar biasa gitu, walaupun itu pahit di hati lah. Tapi akhirnya orang-orang udah tahu apa yang masalah dari Pak Rinja tersebut. Karena Pak Rinja kata orang kepala sekolah nih pernah bercerita sama kepala sekolah yang satunya, Pak Rinja ini kenapa aja waktu dulu saya tidak pernah tanda tangan, tetap aja cair sertifikasinya. Bingung kenapa kepala sekolah yang dulu nih. Tahu saya jalan belakang pengawas nih. Telepon pengawas kepala sekolah ada aku yang rekomendasi nih. Ya apa menurutkan? Datangin seorang aja jahit. Datang itulah. Kita jalan belakang. Itulah pengalaman pribadi ulun yang sangat menyakitkan bagi diri perasaan, tapi menyenangkan bagi orang lain. Mungkin bagi bapak ibu mungkin ada pengalaman yang lebih menarik lagi. Nah, dalam hal ini kita lanjut ke laptop 5 posisi kontrol. Nah, dalam seorang guru harus memiliki kontrol. Nah, kontrol seperti apa seorang guru ini? Nah, ini menurut Diana Dosen dalam bukunya Restitution
School Disiplin tahun 98 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. William Blaser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, yang pertama kontrol bagi kita, pertama penghukum. Saya akui, saya ini berolahraga pemarah, penghukum. Penghukum ini seperti apa? Nah, nih orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti apa ini? Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itulah kata-katanya. Kamu selalu salah, selalu pasti. Nah, selalu yang terakhir selesai. Mungkin seperti itulah. Ada lagi macam-macam kata-kata kalau guru itu bersifat penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Seperti apa membuat merasa bersalah ini? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut kepada siswa. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti apa kata-katanya? Nah, seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Mungkin lembut dari kata-katanya. Ada juga seperti gimana coba kalau orang tua kamu tahu. Nah, tahu kamu berbuat begini. Mungkin seperti itu kata-kata kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga, kontrol ketiga teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya, dengan menganggap siswanya ini seperti teman lah. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mungkin kata-katanya seperti ini, ayo bantulah ibu, nah, atau ayo bantu demi bapak ya. Nah, gitu kata-katanya. Atau ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, kalau seperti teman ini, suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, akan kecewa. Negatifnya ini kalau kita memposisikan kontrol sebagai teman. Kalau yang gurunya misalnya ada yang seperti tadi, ada guru lain, kalau gurunya ini pemarah, yang sifat pemarah, nanti seperti itulah. Yang keempat, kontrol pemantau. Nah, pemantau seperti apa? Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, nah, kata-kata yang keluar dari seorang guru yang memiliki kontrol pemantau seperti ini mungkin. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, mungkin dengan catatan-catatan dia. Seperti itulah pemantau. Nah, yang kelima, manajer. Nah, manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Berarti dari posisi manajer ini memiliki kontrol sebagai teman dan pemantau tadi. Jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, mungkin kata-katanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Keyakinan kelas nih, kalau ada siswa yang berbuat atau melanggar peraturan. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diriku? Mungkin kata-katanya seperti itu. Nah, sekarang
Bapak Ibu silahkan lihat ada video tentang seorang. Saya cari dulu videonya. Tutup pembukuan. Karena kelihatan. Adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, kalau posisi penghukum seperti apa kata-katanya? Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok Dasar kamu pemalas. sih kamu. Ini penghukum. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. apa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Lihat aku. Cepat. Kelihatan kan? Lapangan basket. Bapak Ibu, posisi kontrol yang pertama penghukum. Biasanya berbicara menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi merasa bersalah. Seperti apa? Kata-katanya yang diubah. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Bersalah ya. Ini terus. Pelaku merasa bersalah. Tenang kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini posisi teman. Naren,
Iya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai teman, Mbak. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, posisi manajer. Naren! Pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel kita alarm praktekkan saya di Bu. sekolah juga kan. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di Iya. rumah, ada orang yang Nanti kira-kira mau bisa bantu mengingatkan. nanti mau hukum aja menulis. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan. Selanjutnya menurut Bapak Ibu tadi yang posisi kontrol yang mana yang bagus? Manajer lah. Tapi kita akui, kita sadar mungkin pernah sebagai penghukum, pernah. Kalau saya sih akui saya pemarah, memang ada memiliki sifat itu. Kalau siswanya tidak membawa baju olahraga, misalnya ada pakai baju olahraga, kenapa gak ada baju olahraga? Rambut harus ini. Wah, main. Kita akui aja ada apa, tapi kita tidak mungkin doang langsung membalikkan telapak tangan. Ya Allah, apa yang kita alami itu mungkin dulu pernah kumamai seperti ini, marah-marah, ada bagus banyak. Dari belajar ini kita tahu. Nah, jadi sedikit demi sedikit kita bisa mengambil posisi kontrol yang mana. Mungkin teman, tapi ada juga siswanya yang sulit banget dibujuk, mungkin dengan sifat manajer kena kawa sebagai teman maginya bermodel minta dikasih sayangin atau apa, mungkin dengan cara sebagai penghukum, tapi menghukum dalam artian tidak fisik gitu. Nah, mungkin dengan kata-kata yang keras saja, mungkin kita bisa menggunakan yang mana lah dengan situasi dan kondisi juga, Bang, ya Allah. Bapak Ibu. Jadi yang lebih bagus itu seperti manajer lah, mungkin ada solusinya lah, dan memberi apa yang jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu tadi tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi kita bisa menerapkan yang mana yang pasnya. Kalau kita menghadapi masalah siswa kita seperti ini, kita ambil kontrol yang seperti apa. Nah, seperti itu. Mungkin dengan siswa dengan memang dia nakal segala macam, kita ambil posisi ini. Nah, kita melihat situasinya lah. Di sini selanjutnya kita tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini seperti apa? Ini keyakinan kelas ini beda dengan peraturan sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas ini salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kalau keyakinan kelas itu contohnya, salah satunya misalnya keyakinan kelas itu tidak berbicara di saat belajar. Nah, kalau peraturan sekolah mungkin harus memakai sepatu warna hitam. Peraturan sekolah, ya Allah, kalau keyakinan kelas ini yang kita sepakati di dalam kelas bersama guru dan murid yang kita sepakati. Misalnya lagi keyakinan kelas kita terapkan jangan membuang sampah di dalam kelas atau berbicara yang sopan. Nah, jadi kita terapkan di kelas kita, misalnya kita tempel. Buatlah siswa ini membuat keyakinan kelasnya yang bagus-bagus seperti apa. Mungkin Bapak Ibu bisa menerapkannya, mungkin saat bagaimana kita menerapkan tidak boleh makan dan minum saat belajar. Kalau semua setuju, jadi tulis, tempel di dinding di kelas misalnya. Jadi tahu nih keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kita yakini bersama. Apalagi contohnya misalnya jangan mengganggu temannya saat belajar atau jangan mengambil pulpen temannya. Keyakinan kelas juga berarti dia sudah tahu peraturan kelas kita, keyakinan kelas kita tidak boleh mengambil milik orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa menerapkan seperti itulah keyakinan kelasnya supaya pembelajaran di kelas nyaman. Jadi peraturan kelas ini disepakati oleh siswa dan gurunya. Kalau peraturan sekolah lain lagi kan mencakup semuanya. Misalnya peraturan sekolah masuk jam 8, peraturan sekolah dan lain sebagainya.
Nah, pembentukan keyakinan kelas ini seperti apa pembentukannya? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak bingung juga kita siswanya, apalagi kan akan SD. Nah, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelasnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berarti tadi itu musyawarah, ya Allah. Misalnya kita ada kelas, anak-anak apalagi nih yang kita yakini agar kelas kita lebih aman. Mungkin ibu tahu apa? Salah satunya Ibu Ani. Keyakinan kelas yang bisa kita buat yang telah dicontohkan tadi, selain yang dicontohkan tadi. Saling menolong. Nah, bagus, saling tolong menolong. Dalam hal apa? Bisa aja ulangnya. Bisa Nah, dalam berarti ditambahin dalam kebaikan. Iya, itulah salah satunya. Jadi wali kelas bisa membuat peraturan keyakinan kelasnya supaya bagus. Nah, di sini contoh-contoh keyakinan kelasnya tadi tentang disiplin, menghormati dan menyayangi, mandiri, menjaga kebersihan. Contoh-contoh banyak lagi keyakinan kelas contohnya. Nah, cara membuat keyakinan kelasnya seperti apa? Berarti kita menulis keyakinan yang mereka inginkan, yang tadi kita terapkan. Tadi tentang tolong menolong dalam kebaikan. Nah, berarti kita tulis di kertas, kita tempel biasanya kan di kelas tuh seperti ada jadwal menyapu. Nah, tapi kita tempel dengan keyakinan kelasnya. Nah, di situ guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Nah, berarti yang penting-penting aja, yang terlalu banyak tadi. Mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Seperti apa keyakinan kelas ini menjadi kalimat positif? Ya, misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempat. Nah, iya bagus. Balik kalimat positif. Nah, berarti kalimat positifnya seperti itu. Nah, 100 lah. misalnya jangan berkata-kata kasar. Berarti kalimat positifnya. Nah, berarti berkata sopan. Itu kalimat positifnya. Seperti itulah. Pokoknya Bapak Ibu pasti bisa lah. Lebih bagus lagi kita supaya kelas kita itu nyaman, damai, dan mereka nyaman belajar lah. Yang penting disepakatilah siswa dan gurunya. Nah, tolak ukur keberhasilan keyakinan kelasnya apa aja? Pertamanya, terciptanya mereka belajar dari anak dengan bebas dalam mengemukakan berbagai pendapat demi keyakinan-keyakinan yang ingin mereka sepakati bersama. Yang kedua, anak didik dapat menjalankan kesepakatan kelas tanpa adanya tekanan. Berarti tanpa ada tekanan ya tadi dari eksternal, dari takut dari pas sekolah, dari ancaman. Itu eksternal. Ini kan kesepakatan mereka inginkan keyakinan kelas tadi. Mereka juga yang menerapkannya. Kita ini bu, nah mereka setuju. Oke, kita tempel, ya tanpa ada tekanan. Yang berikutnya, terjalinnya komunikasi yang aktif antara guru dengan murid, dan anak didik dapat menjalankan keyakinan kelas dengan secara luas. Nah, itu tolak ukur keberhasilannya. Dampak dari penerapan aksi nyata keyakinan kelasnya apa aja dampaknya? Nah, ya, terciptanya sebuah komunikasi yang harmonis antara guru dan siswa, nyaman berarti. Terlihat dan terasa adanya motivasi belajar dari siswa yang meningkat sesudah mereka diajak dalam berdiskusi terkait dengan hal-hal positif tadi. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak langsung pada murid, terciptanya dengan adanya keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan secara sadar serta terstruktur. 4. Siswa dapat mengenal jika konsekuensinya bukanlah pada hukuman, namun akibat dari adanya tindakan yang tidak tepat dan telah melanggar keyakinan kelas bersama, dan guru mengajak para siswa untuk mencari solusi secara bersama serta mengembalikan ke dalam nilai-nilai yang telah mereka yakini sebelumnya.
Yang kelima, terciptanya suasana belajar terasa menyenangkan sebab setiap siswa memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat belajar. Nah, tadi sudah keyakinan kelas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi ini bukan restitusi, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat lagi. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, misalnya kan dalam ada kasus, jangan langsung kita marah-marah kepada siswa kita. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kenapa ini marah, menangis, atau kenapa marah-marah sama temannya. Setelah tahu kan kita beri tindakan. Oh, apa nih caranya, menanyakan keyakinannya. Nah, jangan langsung kita marah dengan melakukan apa segala macam. Ini ada kasus seperti kemarin kita pas ada Tia sama Esti itu, kasusnya saling coret-coret, satu mencoret tas, satunya menginjak-injak tasnya. Kita pas buat videonya kemarin. Nah, ini kasus-kasusnya kita langsung menstabilkan identitas. Kita tanyakan apa masalahnya, habis itu bagaimana cara mengatasinya, berikan solusinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya ada pertanyaan dulu Bapak Ibu tentang kontrol guru, tentang motivasi, tentang keyakinan kelas. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa kita jawab bersama sambil belajar. Ada Bapak Ibu? Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup, hampir selesai. Nah, ada pertanyaan tentang kontrol, tentang keyakinan kelas. Ini mudah-mudahan kita bisa menerapkannya sedikit demi sedikit lah, demi kebaikan kita bersama juga, ya Allah, demi siswa, demi pendidikan. Kalau tidak ada, saya terima kasih atas waktu dari Bapak Ibu semua telah meluangkan waktunya untuk saya untuk mempresentasikan materi tersebut. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan seadanya.